Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Saudaraku di Mana-mana. Sebenarnya acara ini sudah lama sekali vakum. Semoga apa yang kita mulai bisa kita teruskan. Halo Mama Rania. Mbak Kin udah bobo, alhamdulillah. Makanya live-nya selalu malam karena kita nunggu Mbak Kin si bobo dulu. Jadi pada hari ini kita kedatangan narasumber. Masya Allah, narasumbernya itu sangat menginspirasi ya, terutama untuk anak-anak dengan Down syndrome. Meskipun kan anak-anak dengan Down syndrome itu kan banyak banyak tantangannya di awal-awal. Dan pertamanya itu saya kagum dengan ada seorang anak dengan Down syndrome namanya Kak Kemal, di mana Kak Kemal ini memiliki banyak bakat dan minat, dan bakat dan minatnya tuh kayak hampir seimbang di semua lini seperti itu ya. Jadi olahraga itu olahraga boce, panahan, kemudian ada seni dan budaya, itu pernah juga mengikuti lomba tari, kemudian akademisnya juga sampai ke perguruan tinggi. Dan ketika saya pernah bertanya seperti ini melalui Instagram, Kak Kemal hobinya apa gitu, dan dijawab oleh Kak Kemal itu hobinya membaca. Saya tanya lagi, saya gali lagi, Kak Kemal, untuk dulu waktu kecil apa masih inget ya, apa mamanya itu sering membacakan buku gitu? Oh iya tante, mama itu sering bacakan buku. Dan buku yang sering dibaca itu apa Kak? Buku yang sering dibaca adalah buku Winnie the Pooh, katanya seperti itu. Kemudian saya jadi ingat tentang buku ini. Mungkin banyak ya yang sudah membaca tentang buku The Read Aloud Handbook ini. Ini juga ada cerita juga tentang lejitan atau lonjakan kecerdasan yang juga terjadi pada anak dengan Down syndrome yang bernama Jennifer, di mana Jennifer ini sejak lahir dia mengalami bedah konstruksi, ada kelainan jantung, kemudian dia dirawat di NICU, dan orang tuanya setiap hari itu membacakan buku untuk Jennifer, dan dia mengalami lonjakan kecerdasan seperti itu. Terus saya tanya lagi, buku apa lagi Kak yang disukai sama Kak Kemal? Dan Kak Kemal itu menjawab, saya senang buku-buku sejarah tante, misalnya seperti bukunya Muhammad Al-Fatih. Dan itu saya langsung, wah ternyata anak dengan Down syndrome itu yang biasanya diidentikan nanti bakatnya itu ke seni atau olahraga, ternyata ada juga yang dia memiliki kecerdasan linguistik yang tinggi gitu ya. Jadi dia senang membaca, dia senang belajar kayak gitu. Dan sekarang kita akan belajar dan mengambil hikmah sama-sama langsung dari sumbernya, bagaimana Kak Kemal itu distimulasi sejak kecil seperti apa. Dan saya akan mengundang bundanya, yaitu Bunda Ocha. Saya akan memanggil Bunda Ocha. Semoga beliau sudah berkenan hadir sama mengambil hikmah, dan boleh menyiapkan pertanyaan yang nanti kita akan bisa langsung tanyakan kepada Bunda Ocha. Iya. Selamat datang untuk yang sudah bergabung. Oh, sepertinya terputus. Selamat datang yang sudah bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya long weekend. Selamat berlibur. Saya akan coba undang lagi. Oke. Akhirnya. Hai, assalamualaikum Mbak Resti. Ya Allah, akhirnya bisa ketemu. Ya Bunda. Biasanya chat suara saya. Cukup jelas? Jelas Bunda. Ya, cukup jelas. Halo Nanda. Masya Allah. Adik Kisnya mana Nanda? Adik Kinsinya udah bobo barusan tadi jam. Nanti kalau misalnya sore nanti bareng sama Onken sama adik Kinsi ya Kak ya. Iya dong. Masya Allah, saya senang akhirnya kita bertemu di sini.
Sudah Ya, lama ini sama. kontakan sama Kak Kemal. Ya sebenarnya sih saya agak-agak nervous ya. Secara yang dihadapi adalah ibu-ibu muda yang mana tuh literasi tentang tumbuh kembang ADS-nya itu udah terdepan pasti. Yang saya mau udah jadul-jadul. Masya Allah. Ini kalau nggak Kak Kemal ini hampir sepantaran ya Bunda sama saya Bunda, dan kita mau belajar nih gimana sih dulu itu Nah, untuk dia untuk tuh. simulasinya. Eh, Mm, 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 Kalau mm. boleh diperkenalkan sedikit Kak Kemal ini untuk SD-nya itu SD Islamik ya Bunda, Iya, Islamic Full betul. Day. Iya, Kemudian betul. SMP-nya lanjut ke homeschooling, SMA-nya Mhm. juga lanjut ke homeschooling, Ya, kemudian betul. lanjut ke jurusan ilmu perpustakaan Universitas Yarsi, seperti itu ya Bunda. Ya, betul, betul, Mbak. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Kalau boleh cerita sedikit nih Bunda, kira-kira dulu itu awal diagnosanya seperti apa dan cara bangkitnya kok apa bisa langsung menata strategi itu bagaimana Bunda? Sebenarnya sih kita waktu ketika Tema lahir, saya kan juga sesar, bukaannya juga nggak maju-maju. Setelah semalaman, kontraksinya juga semakin kenceng, tapi nggak ngebuka-buka. Akhirnya kita dokter menyarankan untuk sesar. Nah, 3 hari setelah sesar, 2 hari deh setelah sesar, dokternya udah suspek nih. Ini kayaknya ada seperti Down syndrome. Terus dia sampaikan ke kita, apakah ibu melihat kelainan kepada anaknya? Kami berdua kan masih awam banget ya, saya dan suami waktu itu masih awam banget tentang kelainan-kelainan anak seperti itu, apalagi tentang Down syndrome. Kami tidak pernah tahu sama sekali apa itu Down syndrome. Terus akhirnya dijelasin deh sama dokter bahwa Kemal itu suspek Down syndrome. Disarankan untuk melakukan tes DNA supaya lebih yakin tipenya Down syndrome-nya itu dia itu seperti apa. Akhirnya kami jalankan semua saran-saran dokter, kami melakukan tes di harapan kita, dan hasilnya dia emang benar positif trisomi 21. Nah, setelah itu dokter menyarankan paket terapi deh, kata gitu kan. Terapi pertama yang dijalankan itu adalah fisioterapi. Bayangin dong Mbak, anak yang belum berusia sebulan, yang dimana kita juga masih belum pulih-pulih banget lah dari bekas-bekas sesarnya itu. Harus melihat anak yang menangis ketika di fisioterapi, ya Allah itu kayaknya rasanya tuh, aduh nggak kebayang deh gimana waktu itu gitu. Nggak kebayang sama sekali bahwa kita akan menjalankan langkah perjalanan seperti itu. Tapi ya kami cuma hanya apa ya, kata dokter harus menjalankan fisioterapi, treatmentnya adalah seperti ini. Ya kami cuma hanya patuh gitu loh. Tanpa kenapa harus begini, kenapa harus dampaknya apa, seperti apa dan bagaimana. Sementara kami telan aja dulu bulat-bulat gitu. Sambil menata hati kami berdua, saya dan suami gitu ya. Setelah semuanya hampir 2 bulan atau 3 bulan, kami pun juga udah semakin stabil, penerimaannya juga udah semakin baik. Nah, baru deh kita mulai mencari berbagai macam informasi terkait tentang Down syndrome. Masya Allah. Itu langsung ya Bunda. Jadi setelah disuspek, kemudian langsung diarahkan, Bu coba perlu ke rehab medik apa enggak Bun? Atau langsung ada seperti jadwal terapi dulu untuk Pasti. dulu Kak? Setelah keluar hasilnya itu, kita langsung book tempat untuk terapi. Karena di sana waiting list-nya panjang banget. Dan alhamdulillah, kan tempat terapi masih sedikit sekali ya. Jadi alhamdulillah tuh rezeki gitu, dapet aja gitu loh Mbak. Dan kebetulan Sabtu pula gitu, dimana kita lagi nggak kerja kan, jadi bisalah full nganterin anak gitu. Subuh-subuh lah kami berangkat, karena supaya dapat duluan nih jadwalnya. Anak kan masih segar, jadi juga lebih efektif gitu kan. Ya udah pagi-pagi deh kita berangkat. Lumayan jauh Mbak, 40 kilo kali perjalanannya. 40 kilo dari Jakarta Timur ya Bunda ya? Ya betul. Dari Jakarta Timur pertama melakukan fisioterapi di Rumah Sakit Harapan Kita, seperti itu ya. Satu minggu dua kali, apa satu kali Bunda? Seminggu sekali, karena emang padat banget jadwal di sana. Selain itu juga kan kami bekerja, jadi ya mau nggak mau ya terima aja dulu 1 minggu itu, gitu.
Oh. Itu pertama berarti fisioterapi saja ya Bun ya untuk yang pertama kali Fisioterapi. yang dilakukan. Itu sampai Iya, usia berapa Bunda? Kemal itu lulus fisioterapi 18 bulan. Tapi kami di rumah rajin tiap pagi itu mentreatment dia gitu. Sesuai dengan seperti ya pada saat dia terapi itu kami juga ikut belajar gitu. Caranya gimana sih? Terus kalau di rumah itu seperti apa yang harus kami siapkan? Oh nggak apa-apa, bisa kok di kasur doang, pakai bantal biasa aja, diguling-gulingin supaya kuat tangannya, supaya apa gitu. Ya pokoknya banyak bertanya dan banyak belajar lah gitu dari terapisnya. Insya Allah. Berarti memang yang terpenting tuh pengulangannya ya Bun. Karena kan terapi hanya 1 jam nih, 1 jam seminggu sekali. Sedangkan Ya, Kak Kemal sama orang tuanya itu kan setiap hari. Jadi memang kalau tidak diulang di rumah itu memang hasilnya kurang nampak begitu ya Bun ya. eh ya sih sepertinya ya memang lumayan berdampak ya. Lumayan kelihatan hasilnya ketika lebih sering diulang dibandingin kalau enggak. Ininya enggak. Mm-mm, mm-mm. Lalu itu pun kan saya tuh tadi sempet sempet apa namanya ngobrol sedikit waktu tadi pembukaan tentang ini intervensi dini membacakan anak di usia dini seperti Mm-mm, itu. Kan Kak mm-mm, Kemal itu kan kalau ditanya hobinya suka membaca. Dari kapan mm-mm. sih kira-kira Kak Kak Kemal itu dibacakan buku bahkan backgroundnya aja udah tumpukan buku begitu ya Bun ya. Dan apa yang membuat Bunda itu apa namanya memberikan buku di awal-awal kehidupan seperti itu? Sebenarnya yang suka baca saya dan suami sih. Mau nggak mau ya, karena kita suka baca, kira-kira nih buat anak apa ya yang cocok gitu. Jadi waktu itu apa kayaknya waktu umur berapa ya Kemal itu udah saya beliin buku, kalau nggak belum bisa jalan deh. Pokoknya makannya tuh masih digendong. Jadi supaya dia mau makan tuh bukunya di depan. Ini loh yang ada apa? Ada buaya yang bisa ditarik-tarik terus buayanya keluar masuk gitu. Nah, dia seneng banget buku itu. Nah, terus pas dia ngeliat, wah, kayaknya dia tertarik dengan buku gitu kan. Setelah makan pun dia juga mencari buku itu gitu. Berarti kan kita ngelihat sepertinya dia tertarik dengan buku. Ya udah kita teruskan untuk cari lagi buku yang lain, buku-buku yang sesuai lah dengan usia dia saat itu. Gitu. Terus juga apa ya? eh, ya kebetulan memang kami berdua, saya dan suami emang suka suka membaca sih, jadi suka dari ketularan kali apa gimana ya sebenarnya. Nah, kok sampai apa namanya? Kalau boleh tahu Bun, kan saya nih sebagai orang awam, saya dulu pernah berpikir apakah Kinsey itu bisa ya menerima buku-buku yang ilustrasinya itu seperti kartun misalnya seperti ini, yang apa namanya kurang jelas gitu, ataukah memang harus dikenalkan buku-buku yang nyata seperti itu. Kemudian mulai dari alurnya, apakah memang alurnya itu harus sesederhana mungkin atau mungkin semua gender bisa diberikan. Sampai waktu saya tanya, Kak Kemal itu seneng baca buku-buku sejarah seperti itu, Bun. Hmm. Kalau boleh tahu, awalnya itu apakah setiap buku diberikan, atau memang ada kriteria khusus buku-buku yang dibacakan untuk Kak Kemal di awal-awal hidupnya itu, Bun? Awal-awal Kalau di kehidupan. awal-awal sekali itu ya saya lebih suka tuh bukunya yang untuk melatih sensori itu loh. Kan ada buku yang permukaannya kasar, ada buku yang permukaannya halus. Nah, itu kan. Jadi sekalian juga untuk dia memegang, membolak-balikan. Nah, awalnya dari situ. Kemudian setelah beranjak dewasa, gedean dikit, saya mulai cobain buku yang waktu itu yang belum ada ya, yang cerita Islami atau cerita apa, kebanyakan kan masih yang Winnie the Pooh kayak gitu-gitu kan. Mm-mm. Tokoh-tokoh heroik begitu kan kayaknya belum pantas deh buat dia gitu kan, mau nggak mau ya udah Winnie the Pooh saya cobain, ternyata dia suka. Itu kita bacakan itu pulang sekolah Mbak, jadi pulang sekolah kan dia capek tuh, waktu itu masih playgroup. Nah playgroup itu kan nggak lama ya sekolahnya, terus pulang sekolah kok kita tidur-tiduran sambil membacain gitu. Nah dia seneng banget. Waktu itu cerita Winnie the Pooh-nya itu tentang camping. Terus kan ada sedikit-sedikit horor. Nah, saya tuh ikut mendramakan gitu loh. Suaranya seketok-ketok di bawah tempat tidur. Aduh, mama, apa tuh? Gitu lah. Kayaknya dia kok ada apa interaksinya gitu loh. Berarti kan kita bisa melihat
oh ternyata dia ada respons dari pembacaan buku itu gitu. Terus ya udah nggak buku ini lagi serem, nggak apa-apa Ma. Maksudnya dia masih kepengen gitu loh buku itu gitu, walaupun dengan tetap takut-takutnya dengan apanya gitu, sampai hancur tuh buku itu terus. Berarti kalau Sampai boleh saya cocok simpulkan, rasanya. Jadi emang ini ya, benar-benar kita dramakan, terus juga apa sih, jangan cepet deh. Anak ini juga kan kalau kita ngasih instruksi juga tidak secepat seperti kita kalau ngobrol dengan orang dewasa ya, gitu. Tetap harus temponya tetap harus lebih pelan dibandingkan dengan orang dewasa. Mm-mm. Mm-mm. berarti memang adanya kita sering membacakan buku anak dengan intonasi yang menarik, dengan apa Nah, namanya suasana yang menyenangkan, itu memang ini ya Bunda, memicu anak itu untuk berekspresi gitu ya. Jadi lebih betul. banyak kosakatanya, lebih banyak Ya, bahasanya. Kalau betul. boleh, Betul. waktu itu Kemal itu mulai ada kosakata ekspresif yang bisa keluar itu kira-kira usia berapa Bunda? Waduh, persisnya saya udah lupa, Mbak, kalau yang kalau ininya, tapi kalau katanya yang pertama itu kayaknya sebelum 2 tahun juga udah, tapi masih di ujung-ujung ya. Misalnya Di topi, ujung pi, topi buku, gitu ya. gitu ya. Sebelum sebelum 2 tahun gitu kayaknya sih udah keluar gitu. Kalau udah sempurna itu kayaknya pas PAUD deh. Pas 3 tahunan tuh buku, topi, nah, itu sudah mulai lengkap gitu loh satu katanya. Insya Mm-mm. Allah. Mm-mm. Nah, ini karena Bunda sudah mulai masuk nih ke PAUD ya usia 3 tahun. Kalau boleh tahu Bun, apa pertimbangannya pada waktu itu, pada usia apa 3 tahun, itu memasukkan Kak Kemal ke PAUD, dan PAUD-nya itu seperti apa Bun? Apakah PAUD biasa yang penting dekat rumah, atau ada kriteria khusus untuk pendidikan usia dini itu yang seperti apa yang Bunda kehendaki untuk Kak Kemal pada waktu itu? Pada waktu itu kita belum banyak pilihan ya Mbak. Yang penting anaknya mau, sekolahnya mau menerima anak saya. Jadi kita itu bukannya sekali dua kali gitu ya mengalami penolakan. Pasti ada apa alasannya, belum ada guru lah, kami belum pernah pengalaman lah dalam mengasuh, dalam mendidik anak yang berkebutuhan khusus gitu kan. Terus akhirnya kita coba suatu jalan ketemu sekolah gitu kan. Coba tanya namanya namanya apa, KBL itu Aisyah. Aisyah itu di bawah Yayasan Muhammadiyah. Terus kita tanya, apakah menerima anak spesial? Terus bilang, oh ya udah kita tes dulu, bukan tes ya, artinya kita coba tanya dulu ya ke anaknya, apakah ada respons atau enggak. Nah, langsung hari itu juga Mbak, kayak di interview gitu ya. Dia tanya, namanya siapa? Dan dia bisa menjawab, Maltiti. Saya masih ingat jawaban Kemal. Maksudnya dia Mariski kan. Cuma dia kan belum bisa full menyebutnya, sehingga di mulutnya Maltiti. Kemal umurnya berapa? 3 tahun. Pokoknya udah bisa lah yang kayak basic-basic kayak begitu. Dan alhamdulillah mereka mau terima gitu. Dan syukurnya lagi itu agak berbasic agama, karena apa, anak kita itu kan peniru ulung gitu kan, dan juga apa yang dilakukan oleh teman-temannya, apa yang dikerjakan oleh gurunya, pasti mereka juga akan meniru seperti itu gitu. Makanya saya berharap banget gitu ya, kalau nggak semoga tuh bisa bersekolah di sekolah yang berbasis agama gitu. Hmm. Dan alhamdulillah sih semuanya berjalan seperti itu Mbak, sesuai dengan harapan kami. Terus ketika kita sudah diterima nih anaknya, kita aktif Mbak. Jangan semuanya 100% diserahkan kepada sekolah. Gurunya, Kita sekolahnya. try deh tuh informasinya, Kemal tuh begini, begitu, begitu. Pokoknya apapun begitu tentang anak kita, kita supply gitu informasinya ke sekolah. Dan kita juga aktif menanyakan gitu. Gimana dia di sekolah? Apa yang harus kami lakukan di rumah supaya dia bisa mengejar atau bisa mengikuti aktivitas di sekolah dengan baik. Ya, berarti apa namanya, untuk Kak Kemal sendiri nih Bun, untuk anak usia 3 tahun ya, 3 tahun. Kemudian kita itu cara taunya kan masih belum ekspresifnya, belum banyak nih anak-anak kita. Kita taunya kalau anak itu enjoy, kalau anak itu bisa mengikuti pembelajaran dan maksudnya bisa bersosialisasi sama teman, itu gimana Bun cara kita mengidentifikasinya? Kebetulan sih kelasnya tuh bisa kita lihat Mbak.
Jadi kita bisa melihat gitu loh, apakah dia bisa mengikuti enggak, apakah gurunya kewalahan atau enggak gitu. Jadi kita bisa memantau sih Mbak. Mm-mm. Jadi kita Dan bisa kayaknya waktu apa namanya, playgroup dia juara fashion show loh. kalau udah langsung ikut ya. Makanya dia tuh lebih pede dibandingin saya. Saya mah aduh introvert banget dia mah lebih. Insya Allah. Berarti memang waktu PAUD itu karena sosialisasinya dia dapat, berarti kayak menambah Betul. kepercayaan diri begitu ya. Ya, dan lagi kan kalau PAUD itu kan siswanya nggak banyak ya, gurunya juga 2, jadi alhamdulillah sih masih ke-handle gitu loh sama gurunya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau untuk PAUD Bun, biasanya kan kalau tidak salah PAUD itu hanya sekitar 1 jam ya, 1 jam atau 2 jam Mm-mm. pembelajaran seperti itu. Karena kan memang anak-anak itu kan masih ranahnya masih main, masih suka kemana-mana nih, belum bisa duduk dengan tenang misalnya seperti itu. Mm-mm. Untuk manajemen waktunya gimana nih Bun? Misalnya kan kita kan pasti di awal-awal nih banyak sekali terapi nih, terapi okupasi, terapi bicara. Kalau misalnya apa namanya harus PAUD pada usia 3 tahun, itu bagaimana manajemen waktunya Bunda? Um, Ya, kembali lagi ya Mbak, waktu itu kami tidak punya banyak pilihan untuk melakukan tempat terapi gitu loh. Jadi ada juga jauh-jauh sekali yang benar-benar takes time banget untuk ke sana kalau di hari kerja. Jadi kita memang memfullkan tuh di hari Sabtu. Saat itu kan Kema masih 2 ya terapinya, OT sama TW. Nah, OT dan TW itu kita fullkan di hari Sabtu. Tapi tetap di rumah kita ulang lagi. Tapi pengulangannya bukan duduk berdua terus kamu harus baca kartunya seperti ini, enggak. Jadi lebih ke daily aktivitasnya dia. Misalnya milih baju, Kema mau warna apa? Kita taruh tuh tiga kaos warna merah. Mana yang merah? Ini. Nah, sekalian jadi kayak gitu. Ininya apa? Pengulangannya. Terus juga kalau misalnya dalam hal OT, misalnya kayak ngeronce atau apa kayak gitu, dia sambil bermain gitu loh, tidak duduk face to face kamu harus ngerjain ini seperti di terapi, ya enggak gitu. Belajar kancing juga, misalnya pakaian dia tuh yang baru dicuci misalnya belum disetrika, ayo mah kancingin nih bajunya, yuk kita nanti biar gampang nanti disetrika sama mbak gitu kan. Nah udah, dia kan pasti walaupun 1 atau 2 yang udah berhasil dia kancingin, tapi kan tidak terasa dia bahwa dia sudah melakukan pengulangan terapi kan gitu. Ya apa ya sebisa-bisanya kita aja deh supaya dia juga nggak merasa terlalu dipush atau merasa terlalu di iniin. Yang penting dapet gitu loh Mbak ininya, pengulangan dari dia. Masya Allah. Ini ada pesan dari Papa, dari papanya Kak Kemal, monitor masih di perjalanan begitu katanya. Oh lah. Masya Allah. Karena memang ini ya Bunda, apa Besok kan kekompakan libur. itu. Besok kan libur, jadi jalanan padat banget, Mbak. Libur Bali kali. libur kan Ya. besok? Iya, libur. Libur Bunda. Masya Allah. Bunda, balik lagi ke ini, apa namanya, stimulasi dari rumah ya. Berarti kan itu dengan melibatkan anak kita di kecakapan hidup sehari-hari nih. Misalnya kita nyapu, ikut nyapu, terus kemudian mengancingkan baju, seperti itu. Ternyata tanpa sadar anak itu ikut belajar gitu ya. Betul. Ikut belajar tanpa kita harus, ayo nak sekarang belajar, nggak kayak gitu ya. Aduh, nggak bisa, Mbak. Dia udah penolakan duluan pasti. Kalau boleh tahu nih Bun, untuk kami orang tua muda nih yang dengan anak dengan Down syndrome saat ini, yang mungkin masih baru lulus dari masa penerimaan, mindset apa sih Bun yang harus kita tanamkan itu? Kok apa namanya Bunda Kemal itu kayak apa namanya ya, optimis sekali seperti itu dari awal tuh, semangat optimis sampai nular gitu ya Bun. Kalau saya cerita sama bundanya Kak Kemal itu sebenarnya apa sih yang harus ditanamkan kepada orang tua di masa-masa awal ini? Apa ya? Sebenarnya saat itu saya optimis, rasanya sih enggak juga ya Mbak. Saya cuma hanya kayak apa sih, katanya bagus begini, yuk jalankan gitu loh. Katanya harus seperti ini, yuk jalankan.
saat itu kan informasi masih terbatas banget, Mbak. Kenapa itu bagus? Kenapa itu harus dijalankan? Kamu mau nyari di mana gitu loh. Literatur belum ada saat itu. Contoh-contoh pun belum keluar gitu kan. Susah mencari contoh pun masih sekitaran tempat terapi. Si itu tuh udah bisa ini, si itu tuh udah bisa ini, coba tanya sama dia gimana caranya. Tapi itu kan sulit sekali untuk menghubungin orang itu untuk bertanya gitu kan. Jadi ya kami cuma hanya apa ya istilahnya tuh patuh gitu loh. Patuh, kamu harus mengulang kamu harus melakukan tahapan seperti ini untuk terapi seperti ini. Oh ya udah, yuk manfaatnya nanti kan belum kelihatan ya dalam jangka waktu dekat kan kita juga belum bisa prospeknya seperti apa sih. Ya udah, yuk tahapan dia di terapi itu adalah masih merangkak. Berarti ya udah, berarti kami di rumah hanya mengulang pada tahapan merangkak. Ketika dia kembali lagi ke tempat terapinya, dia sudah lebih kuat, dia sudah lebih stabil, lebih kayak gitu-gitu, gitu. Jadi kami nggak punya apa sih target. Aduh nggak berani Mbak untuk target umur sekian harus begini, umur sekian harus begitu. Enggak, yang penting jalanin aja dulu semaksimal mungkin dan sebisa kita dan setahu kita gitu. Pokoknya dicoba ya Bun ya, karena beberapa pesan dari Bunda yang saya ingat itu, ayo Mbak, kalau anak kita belajar, kita juga harus belajar supaya kita bisa ngajarin kayak gitu ya. Kita harus istilahnya ngambil start duluan karena mungkin mereka membutuhkan proses yang lebih lama nih daripada anak-anak seusianya gitu. Mereka, betul. Karena ya itu kalau saya sih dulu ketika dia udah usia sekolah, yang kita harus ketahui itu adalah kemampuan dia itu seberapa sih, gitu loh. Seberapa banyak, seberapa kapasitasnya dia itu berapa, daya tampungnya dia itu berapa. Karena ya kemarin kan sudah pernah cerita ya ke Mbak Risti bahwa aqua pun juga 250 kalau kita isi full airnya terus dia akan tumpah. Itu akan percuma dan itu akan mubazir. Dan kita harus tahu persis kapasitas anak kita itu ternyata 250 mili. Berarti ketika dia masih 100 mili kita masih bisa push dia untuk melakukan sampai ke tahapan itu. Gitu. Memang dioptimalkan gitu ya, seoptimal mungkin ya kira-kira akhirnya itu memang masih capable di bidang itu. Tapi kan intinya itu kita harus kenal dulu nih tipikalnya, model belajarnya seperti apa, karakter dia seperti apa. Karena itu juga akan memudahkan kita gitu loh untuk membersamai mereka, mengajari mereka. Terus masalah model belajar nih Bun, itu bagaimana cara Bunda mengidentifikasi kalau Kak Kemal itu tipenya visual atau tipenya kinestetik sehingga pada waktu kita sudah tahu anak kita tipe belajarnya apa, langsung tuh kayak kita ngasih kegiatan yang memang efektif gitu Bun, masuk ke mereka. Jadi nggak kayak kok nggak ini ya, nggak ada respon ya, atau kok nggak ngerespon dengan benar ya, tapi kita benar-benar tahu dulu dia tipikal apa, kemudian kita arahkan ke sana. Bagaimana itu Bun cara mengidentifikasinya? Saya sama seperti Mbak Reski, saya juga membaca. Nah, kayaknya ada deh bukunya di situ mengenali cara belajar yang efektif bagi anak. Nah, di situ diuraikan tuh gaya belajarnya dia seperti apa. Kalau kinestetis itu ciri-cirinya bagaimana, visual itu ciri-cirinya seperti apa, audio itu ciri-cirinya seperti apa. Nah, dari situ saya bisa melihat, oh ternyata Kemal itu kinestetis. Kalau untuk kinestetis itu ternyata belajarnya adalah dengan cara yang lebih banyak aktivitas fisiknya, yang lebih, atau kita yang bergerak, atau kita yang memperagakan, sehingga dia lebih tertarik dan lebih merekam gitu loh informasi-informasi yang kita sampaikan. Terus juga pas audio, oh ternyata dia ketika kita berbicara atau membacakan cerita, dia ternyata nyimak, dia ternyata suka dan dia paham gitu loh, dia tahu, oh ini tentang ini gitu. Berarti kan kita lebih berdasarkan ciri-cirinya itu Mbak yang berdasarkan yang kita baca sih mengetahui bahwa dia adalah kinestetis atau audio atau visual. Ini udah pertanyaan Bunda dari Mama Regan, itu gimana sih caranya kita ngajarin anak laki-laki yang kayaknya ini kalau dari ceritanya itu sama-sama kinestetik Bun, jadi suka bergerak, suka berlari. Kan waktu itu pernah Bunda Kemal memperagakan cara mengajarkan abjad pakai alas gitu ya, pakai alas main seperti itu. Dan dia melompat-lompat itu gimana Bun cara mengajarkannya Bun?
Iya, pakai karpet itu Mbak, karpet huruf yang A, B, C, D, E, F, G segala macamnya itu. Terus sambil dia injak, sambil kita kasih tahu A, B, C. Misalnya waktu itu sih yang dia kenal dulu ya hurufnya, bunyinya gitu kan. Saya yang memperkenalkan. Ini nih Ma, ini namanya F. Karena waktu itu adalah omnya bernama Ref. Tapi dia biasa memanggil F. Oh, ini namanya mirip ya, kayak namanya Om Ref gitu kan. Oh iya, F. Nah, itu langsung tuh masuk ke memorinya dia. Satu lagi, misalnya siapa lagi ya yang deket? Y. Karena dia manggil kakak saya itu Y. Sehingga kita kasih tahu. Nah, kalau Y itu ini bentuk hurufnya. Ini Y. Nah, akhirnya masuk lagi dalam memorinya dia. Oh, jadi ternyata kita harus menyesuaikan bunyinya dengan apa yang dia ketahui. Dan alhamdulillah sih sebelum 3 tahun dia sudah menghafal huruf-huruf itu, baik secara acak maupun secara berurutan. Masya Allah, ini masuk ke catatan nih Bun. Berarti yang pertama itu adalah mengajarkan huruf itu tidak harus urut begitu ya, tidak harus A B C D E F G, atau biasanya kan anak itu mengingat urutannya begitu ya, nggak benar-benar tahu dengan hurufnya. Nah, Yang dilakukan Bunda Kem itu audio, dulu, Mbak. Jadi ketika itu diurutin dia tahu bunyinya, tapi nggak tahu mana yang A B C D, yang mana gitu. Itu saya alami ketika membaca. Membaca itu kan babi buta itu misalnya gitu ya. Tapi matanya kemana? Babi buta, berarti dia hafal bunyi nih. Tapi dia nggak melihat mana yang mbak, mana yang bi, mana yang bu, gitu kan. Akhirnya saya acak, gitu kan. Nggak berurutan, dipotong-potong tuh kartu-kartunya. Akhirnya kita main kartu deh. Ayo, kamu dapat kartu apa? Apa ya? Bu, ya, mama dapatnya B. Nah, misalnya kayak gitu loh. Jadi kayaknya dia aja menang gitu loh. Jadi seolah-olah dia yang menang main kartu, padahal kan nggak ada kalah menangnya kan saat itu. Habis kalau berarti poster yang ditempel itu Mbak, dia hafal bunyi, tapi nggak tahu. Misalnya ini apa? Ternyata dia bingung, berarti dia cuma hafal bunyi. betul Bun. Jadi memang perlu ini ya, apa namanya, kita kayak melakukan evaluasi sendiri. Dia ini apal Betul. bunyi, apa benar-benar Apa dia udah tahu paham? gitu ya. Apa dibalik-balik dia udah tahu apa belum gitu. Jadi tadi medianya bisa pakai poster, bisa pakai kartu yang digunting-gunting, bisa pakai ahok. Terus dia diminta meloncat ke apa namanya, ke huruf yang dia apa namanya, yang kita inginkan begitu ya Bun ya. Ya Allah, banyak sekali. Sudah banyak tips yang dibagikan. Dan itu tidak harus urut ya Bun, disamakan huruf mana yang paling menarik dan didekatkan dengan kata-kata yang ada di lingkungannya, misalnya nama omnya, mungkin mungkin ya yang sering dia panggil. Ya, kalau saya sih seperti itu ya. Yang penting anak paham, anak tahu ini huruf apa, ini bunyinya bagaimana, gitu. Kalau saya nggak salah lihat itu pernah Bunda juga apa namanya, seperti memvideo seperti itu ya. Kak Kemal itu juga mengaji Bun. Berarti itu kan ada tahapannya tuh, dari abjad, kemudian ada angka, kemudian ada huruf hijaiyah. Itu memang bertahap ya Bun. Apa namanya, maksudnya satu kelompok didahulukan atau bisa paralel gitu. Misalnya angka dan huruf. Enggak, Mbak. Saya utamakan dulu yang huruf. Jadi yang huruf saya utamakan. Setelah dia paham, setelah dia bisa, baru saya tingkatkan ke huruf hijaiyah. Tapi sebenarnya nggak tahu juga ya, mungkin ya kuasa Allah juga ya. Ternyata huruf hijaiyah itu malah lebih cepat dia ininya daripada huruf abjad. Lebih cepat. Padahal saya juga bingung untuk menyamakan bunyinya, kan juga kita pasti bingung ya. Jadi ya nggak tahu dia kuasa Allah juga ya. Jadi ternyata huruf hijaiyah dia lebih cepat hafalnya dan cepat dapatnya gitu. Ya Allah, merinding saya Bun. Itu pakai media apa Bun itu? Apakah pakai masing-masing huruf seperti abjad, atau waktu itu langsung dikenalkan seperti Iqra seperti itu? Iqra, langsung buku Iqra, mana kalau buku Iqra? Buku Iqra biasa? Loh, mana ya? Biasanya di sini buku Iqra. Buku Iqra yang kecil itu loh Mbak.
buku Iya, Ikrobian yang warna kan. hitam ya, betul. Dulu zaman dulu. Nah, Oh itu iya, benar. Benar nih, Kak. Yang gambar ada gambar iya Pak tuh, Ustadz itu sampai robek, juga. Mbak. Tuh. Oh, nggak apa-apa, Bun. Berarti itu sering sering dipakai, sering dibaca. Oh, banyak sekali insight-nya, Bun. Mm-mm. Kemudian ini setelah Sama juga stimulasi ada dalam musik halo juga Kak ketika Kemal. dalam musik juga ketika dia baca not balok juga kita juga bertahap seperti itu. Oh, Mm-mm. bolak-balik juga ya kan. Kak Kemal ini ya apa ya Bun sebutannya pemain biola itu Bun. Ya apa ya, pemain biola, Ya. Pemain biola ya. violinis, masa ya violinis? Itu belajarnya mulai berapa tahun Bun itu Bun mulai pertama kali diajarkan biola itu? Awalnya Kemal itu belajar piano ketika dia usianya TK ya. Cuman saya melihat kok malah perkembangan belajar pianonya tuh nggak ada, di rumah nggak mau diulang. Terus kayaknya kok nggak tertarik gitu ya. Ah ya sudahlah, mungkin dia emang tidak berminat dalam musik gitu kan. Belajarnya cukup lama sih sampai kelas berapa ya Bang? Kelas 3 kalau nggak salah ya. Kelas 3 SD. Terus diam-diam nih saya berhentiin Mbak Isi. Apakah dia menagih atau enggak nih? Karena saya juga nggak mau tiba-tiba udah kita nggak mau ya, kita udah nggak usah les piano lagi. Dia nggak mau, pasti dia akan tetap gitu pengen les gitu kan. Ya udah diam-diam saya berhentiin, nggak datang ke tempat lesnya. Terus dia belum nagih nih. 2 tahun kemudian dia baru ingat, mah kok aku nggak les musik ya katanya gitu. Lah baru sadar. 2 tahun. Jadi kelas 5 atau kelas 6 gitu dia pengen les musik lagi. Terus mau apa? Mau piano? Enggak kayaknya ribet kiri kanan gitu kan. Terus ya udah, gitar aja mah gitar. Wow, 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 jangan. Gitar itu malah tambah ribet. Susah. Petikan Oh, motoriknya susah. Itu tangannya jauh-jauh deh kan ya. Ya udah, biola aja ya. Biola itu kan stringnya cuma 4, saya pikir kan. Terus kamu juga pasti langsung mainin lagu. Nggak bakalan tuh yang ada pemanasan-pemanasan main tangga nada segala macam kayak gitu kan. Oh ya udah, ya udah. Akhirnya masuk kita saya lesin kembali, dia suka. Terus dia bilang apa? Kan makin lama makin sulit ya pelajarannya ya. Saya juga bilang, udah mah, udahan aja yuk. Kayaknya makin sulit deh, makin susah. Enggak, aku masih mau terus. Sampai sekarang dia akhirnya masih terus berjalan. Jadi kalau emang dia udah suka, jadi tuh emang gimana ya namanya orang suka, namanya orang cinta kali ya. Jadi kesulit apapun juga dia tuh nggak akan apa ya, nggak akan menyerah apa istilahnya ya bang. Tidak akan mau berhenti gitu loh. Karena emang setelah dia bisa menyanyikan lagu yang susah, dia ternyata enak. Maksudnya dia berhasil mengalahkan gitu loh. Sehingga kita pun juga rewardnya harus benar-benar yang luar biasa. Tuh kan, kamu bisa kan gitu. Ternyata yang awalnya kelihatan sulit, tapi setelah dijalanin belum tentu itu akan menjadi sesulit yang seawal yang kita bayangkan. Jadi semenjak itulah dia kalau ada yang susah-susah gitu, dia yang biola gitu dia nggak akan mau berhenti. Apalagi dia setelah masuk orkestra, wah makin seneng, banyak temen, banyak ininya, banyak insight yang baru kata dia gitu. Ya sudahlah, kalau selama kamu senang. kelihatan ya Bu dari minatnya di rumah diulang-ulang, mungkin dia juga bercerita kalau dia enjoy sama pembelajarannya kayak gitu ya Bun waktu les biola. Iya, ya pasti. Karena saya selalu bilang apapun pilihan yang akan kamu tekuni dengan serius gitu. Artinya yang serius itu dibilang harus diulang di rumah. Sebakat-bakat apapun ketika nggak diulang di rumah itu tidak akan ada apa-apanya. Orang yang tidak berbakat tapi ketika dia rajin diulang di rumah, maka itu akan kelihatan hasilnya gitu. Dan ya alhamdulillah sih dia seneng gitu. Itu kan kalau nggak salah sudah SD ya Bun ya. Terus SD. bagaimana Bun itu apa namanya pembagian waktunya ini kan Kak Kemal sudah masuk SD yang Islamic School ya pada waktu itu kan sudah setiap hari masuk ya Bunda kalau SD itu ya. Nggak kayak PAUD kan masuk beberapa hari tertentu saja. Ya, pembagian waktunya kalau untuk les
karena udah SD gitu kan dia terapinya udah di sekolah ya Mbak. Jadi kita di luar itu udah jadi kan SD-nya itu kebetulan ada paket terapinya juga. Jadi kita di luar udah nggak mikirin terapi lagi, kita hanya mikirin hobinya dia apa, kesukaannya dia apa. Yang paling kita akan mengasahnya di situ, gitu. Ya kembali lagi Sabtu lah hari yang kita pilih untuk mengisi hobinya di luar hobinya di hari Sabtu weekend. Kalau boleh tahu nih Bun, untuk masalah untuk jenjang SD, ini kan sudah mengambil inklusi ya Bun ya. Betul. Ya, SD inklusi. Nah, itu untuk anak-anak kita, apakah pertamanya itu ada tes, ada semacam tes penyetaraan? Kan biasanya satu kelas hanya berapa anak aja ya yang special needs ya, kalau untuk SD itu. Dan itu bagaimana Bun, bisa diceritakan kira-kira itu materinya seperti apa? Apakah ada istilahnya itu penyesuaian lah yang kira-kira cocok untuk anak kita di tengah teman-temannya itu reguler tipikal seperti itu? Kalau ketika masuknya itu kayaknya nggak dites deh Mbak. Dia cuma hanya mengetahui dia jenis kebutuhan khususnya apa. Cuman itu aja. Karena di sekolah itu menerima berbagai macam disabilitas. Ada yang Nazmi itu apa Bang? CP ya? CP yang dia jalannya aja pakai kursi roda, bukan kursi roda, stroller gitu loh Mbak, yang pakai yang didorong jalannya. Terus ada yang autis berat, yang sama sekali nggak bisa bersosialisasi. Jadi mereka itu menerima berbagai macam disabilitas, selama kuotanya mereka itu cukup. Satu kelas itu waktu di Kemal tuh satu kelas itu satu anak. Tapi sekarang sih katanya sudah 2 anak. Dan teman regulernya itu paling banyak 20 anak. Jadi 20 anak dengan satu ABK dan satu shadow teacher, ya rasanya sih cukup aman ya, cukup nyaman lah bagi anak. Dan itu juga kalau kelas 1 atau di bawah kelas 3 gitu tuh ada tidur siang. Semua pada tidur siang. Jadi itu nggak terlalu memberatkan sih saat itu. Saya masih kepikiran begini Bun, kalau untuk pembelajaran SD itu kan sudah kompleks ya, ada mungkin kewarganegaraan atau apa, mungkin zaman saya SD dulu sudah ada bahasa Arab seperti itu. Untuk anak-anak kita, apakah ada penyesuaian kurikulum ataukah ada penyesuaian penilaian seperti itu Bun? Iya, ada Mbak, penyesuaian penyederhanaan dari kurikulum, dari materi. Kontennya tetap sama ya. Misalnya yang teman-teman regulernya dapat penjumlahan atau teman-teman regulernya lagi dapat KBK, apa sih dulu yang bagi-bagi pakai pohon-pohon itu loh. PKB gitu. Nah, KPK. KPK terus itu segala macam kayak gitu. Nah, kita juga tetap dapat, tapi dengan yang lebih simple. Caranya bagaimana? Mungkin perkalian dia belum hafal, tapi pakai tabel. Ini kali ini berapa? Jadi pakai dibantu gitu loh. Tapi dia tetap jalannya proses itu dia tetap tahu. Tapi mengenai hasil kan kalau anak-anaknya kan dihafal ya. Kalau dia enggak, boleh dibantu pakai tabel. Gitu. Oh, jadi ada semacam tools gitu ya, Bun. Misalnya anak lain teman-temannya tuh harus menghitung sendiri, Kak Kemal bisa dibantu pakai tabel. Pakai tabel gitu loh, mengenai perkalian itu. Jadi ya, alhamdulillah yang penting dia tahu prosesnya. Walaupun dia nggak hafal perkaliannya sih ya sudah, yang penting kan kontennya dia tahu gitu kan. Materinya sih sama seperti teman-temannya, tapi ya kembali ya penyampaiannya adalah disederhanakan sesuai dengan kapasitas anak kita. Terus bagaimana penilaiannya Bun? Apakah kalau penilaian setelah materinya disederhanakan, tetap berarti KKM ya, istilahnya kan KKN-nya itu tetap sama seperti teman-temannya, tapi dengan materi yang disederhanakan. Di situ kan biasa kalau di rapat suka ada narasi kan, bahwa Ananda telah mencapai pembelajaran ini bla 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 dengan materi yang disederhanakan. Ada sih disebutnya di situ. Nah, ini ada lagi Bun yang masuk di saya kepikiran. Untuk kan ada penyetaraan ya Bun, misalnya seperti UNAS SD, zaman saya dulu kan ada UNAS SD, dan itu kan bagaimana menyiasatinya Bun?
Kalau misalnya kita di sekolah inklusi, kemudian ada penyetaraan dari SD ke SMP yang itu ada ujian nasional, skalanya Mhm. global nasional, itu seperti apa, Bun? Kalau untuk anak-anak kita? Anak kita ada yang ikut, ada yang enggak, Mbak. Kayak khususnya untuk ABK-nya ya, sekolahnya juga melihat kemampuan dari masing-masing muridnya yang berkebutuhan khusus. Ada yang ikut, ada yang enggak. Jadi emang sekolah yang menentukan siapa aja yang ikut, siapa aja yang enggak. Dan ketika ikut ya sama seperti teman-temannya yang lain. Ininya menjalankan tes yang sama, menjalankan proses yang sama UN-nya. Tapi sekarang kan udah Kalau nggak ada UN kan? kurang update, kurang Udah update sih nggak saya, ada, Bun. Mbak. Udah nggak Belum ada, ada udah ya. rapotan aja. Udah rapotan aja, alhamdulillah. Hmm. Itu kepikiran kan dulu kan ada UNAS nih, Bun. Kalau misalnya kita di sekolah inklusi itu gimana gitu? Kalau misalnya apa namanya ada semacam penyetaraan yang UNAS atau ujian sekolah begitu. Iya, Apakah ujian sekolahnya sekolahnya nanti kan ada disendirikan? pengawas ya. Biasanya kan suka ada pengawasnya kan. Nah, sekolahnya pasti sudah udah memberitahukan bahwa kami memiliki anak spesial, memiliki anak yang ini gitu. Jadi apa? Sekolah udah berkoordinasi lah pasti dengan karena inklusi kan juga programnya Mendikbud ya, programnya pemerintah gitu. Jadi sekolah udah berdiskusi dengan apa sih waktu itu yang per wilayah gitulah distrik atau apa gitu. Nah, bahwa mereka punya anak yang berkebutuhan khusus yang ikut UN saat itu. Berarti Tapi tetap didampingin shadow teacher karena ada beberapa hal mungkin yang cuma shadow teachernya yang mengerti untuk mengatasi anak ini. berarti memang ini ya, Bun ya, untuk orang tua yang memang saat ini ingin memasukkan anaknya ke inklusi, sebenarnya sistem ini tuh sudah mewadahi gitu ya, Bun. Ketika sekolah itu sudah melabeli bahwa dia inklusi, dia menerima satu ABK di kelas misalnya satu atau dua, berarti itu secara sistem, secara SDM, kurikulum itu sebenarnya juga sudah mewadahi ya. Jadi kita Pasti, hanya perlu mengikuti dan juga berkoordinasi seperti itu ya, Bun. Kalau betul, boleh tahu, betul Bun, Mbak. ketika masuk SD, itu apakah ada semacam ikhtiar yang Bunda lakukan, misalnya untuk mengetahui kesiapan belajar atau apa gitu, sehingga sebelum sebelum itu langsung masuk ke sekolah seperti itu, Bun. Ketika lulus TK nih SD ya, ketika lulus TK, saya juga berdiskusi sama kepala sekolah TK-nya, sama guru-gurunya, bagaimana nih, apakah Kemal nanyain gitu, malah saya cenderungnya ke sekolah khusus gitu. Tahu nggak ada sekolah khusus yang ada di dekat-dekat sini atau yang bagus atau yang cocok buat Kemal? Justru malah guru-gurunya bilang, Bunda kenapa milih sekolah khusus katanya gitu. Coba cari sekolah yang reguler tapi bisa menerima anak ini. Emang bisa anak saya katanya gitu kan. Udah mereka justru yang mengasih pencerahan gitu loh tentang sekolah inklusi atau segala macam. Terus oh ya udah deh kita coba cari informasi. Tapi selain itu juga saya juga berkonsultasi dengan psikolog. Jadi setiap apakah emang siap nggak untuk mengikuti jenjang pendidikan SD yang berbasis pokoknya kita mempersiapkan dia untuk masuk SD yang mana gitu loh sesuai dengan kemampuan tanpa kita bilang dia harus inklusi atau apa saat itu kita bilang saya pengen lihat kemampuan anak saya untuk bisa masuk SD gitu. Terus pas dinilai sama psikolog ya ternyata dia ya itu tadi seperti yang saya bilang bahwa dia memiliki kapasitas 250 mm dan dia sudah memenuhi semua kapasitasnya itu dia pokoknya sesuai dengan kemampuan dia sepertinya dia cocok untuk masuk sekolah inklusi gitu. Nah, udah akhirnya kami pun buru-buru lah di mana ya sekolah inklusi di sini Tralido itu waktu itu masih ada saya kayaknya masih nyimpen dekoran kita gitu yang mengumpulkan berbagai macam sekolah inklusi aduh kok jauh-jauh banget di Depok terus di mana lagi ya di pokoknya aduh jauh-jauh banget deh Sawangan segala macam gitu kan. Terus pas kita lagi jalan-jalan daerah-daerah Cibubur situ, oh ini kayaknya sekolahnya keren banget sih. Aljana Islamic Full Day School, apa sekolah apa mah? Science dan Islamic gitu loh. Kayaknya keren banget gitu kan. Ya udah iseng nanya. Katanya mereka inklusi. Alhamdulillah. Ada aja jalan ya, Bun ya. Padahal itu nggak sengaja ya, Bun ya. Iya. Udah maksudnya saya telepon, saya tanya, oh iya Bu, kita sekolahnya inklusi, kita menerima. Dan masih ada Bu kuotanya, ya Allah, baik banget.
Kalau udah itu apa namanya udah rezeki ya Bun ya. Berarti memang dari Alhamdulillah. pertama itu melakukan konsultasi tentunya ke guru-guru ataupun Guru-guru pengajar atau yang dari psikolog, betul. sebelum TK. Jadi cuma jangan Kemudian jangan dari sudut pandang kita aja gitu loh, karena kita kan kadang-kadang menilai anak kita sendiri juga belum tentu sesuai kan dengan yang sebenarnya gimana sih gitu. Jadi makanya emang tetap kita harus konsultasi. Begitu juga untuk SMP dan SMA-nya ketika kita memutuskan untuk homeschooling, kita tetap berkonsultasi. Juga ngelihat apakah Kemal masih bahagia apa enggak untuk ngikutin sekolah. Karena itu juga penting ya. Ini tinggal kitanya aja yang kuat-kuatin diri, kuat-kuatin mental untuk terus belajar semangat gitu. dari Bunda itu saya kayak belajar kayak ini loh Bunda, jangan label anak gitu. Kan otomatis dari awal itu ketika anak didiagnosa disabilitas intelektual itu pasti dipikiran, oh kayaknya nggak mampu deh kayak gitu deh. Jadi ada kayak kira-kira kalau di sini terlalu berat untuk anak ini. Padahal belum tentu. Belum Ternyata tentu. anak dengan Down syndrome itu juga ada yang dia suka buku, ada yang dia tuh memang seneng belajar, ada yang memang dia kalau udah dikursuskan sesuatu tuh sampai kayak istilahnya pengen terus kayak gitu ya. Dan itu kita tidak boleh melabel seperti itu ya Bun, tidak boleh melabel karena kan kita nggak tahu ke depannya nih anak ini minatnya Betul, kemampuan anak sama kemampuan kita kan tidak sama. Jadi kasih kesempatan kepada dia untuk mencobanya dulu gitu. Jadi kalaupun setelah dia mencoba dan dia suka ya kita harus dampingi. Karena anak yang namanya disabilitas itu pasti pendampingan Mbak. Tunarungu, pasti mereka perlu alat kan untuk mendengar. Berarti kan itu juga butuh bantuan kan, bantuannya adalah alat. Tunanetra dia perlu tongkat kan untuk berjalan, berarti kan dia perlu alat juga. Nah anak kita intelektual apa yang dia perlu? Orang yang ada dekatnya dia untuk membantu dia gitu, untuk mengarahkan dia, untuk mendampingi dia. Makanya jadi orang tua anak disabilitas intelektual nggak ada pensiunnya, sampai kapanpun dia akan tetap kita dampingi. Dia ibarat tongkat bagi tunanetra dan ibarat alat bantu dengar bagi yang tunarungu. Mereka nggak akan bisa lepas dari itu kan? Tanpa itu mereka pasti tidak akan bisa apa-apa gitu. Nah, itulah kenapa untuk disabilitas intelektual itu perlu lingkungannya itu kita edukasi, Mbak, bahwa anak saya seperti ini, dia seperti ini gitu loh. Supaya lingkungan juga membantu dia. Jadi tidak hanya kita ketika di sekolah, kita menceritakan juga nih kepada orang tua kita, orang tua teman-teman nih. Anak saya seperti ini, dia seperti ini. Mau nggak mau kan nanti dia akan cerita kan, kamu punya teman ya namanya Kemal ya, anaknya bagaimana? Nanti kan mau kan dia menasihati anaknya kan, untuk supaya lebih ya yang baik-baik lah, lebih respect lah, lebih apalah seperti itu. Iya mah, Kemal tuh kan tadi begini begitu katanya. Iya kan dia begitu karena begini gitu. Jadi kita juga ikut mengedukasi orang tuanya. Nggak mungkin kita mengedukasi anaknya kan, terlalu jauh ininya, linknya gitu. Jadi mau nggak mau ya kita aktif lah di perkumpulan orang tua. Gitu. Untuk mengedukasi tadi itu ya Bu, untuk mensosialisasi bahwa anak kami untuk sosialisasi kalau anak kami mungkin memiliki kebutuhan yang khusus kayak gitu. Ya, bahkan sampai kuliah pun juga saya menghadap kepada kaprodinya. Anak saya seperti ini gitu loh. Jadi ketika tes itu kampusnya itu kan tidak ada pertanyaan apakah anaknya disabilitas atau enggak, ya udah kita isi aja gitu kan, dia mengikuti tes, kemudian ternyata setelah dia lulus akhirnya kita menghadap, anak saya seperti ini bagaimana gitu ya, mereka bilang dia sudah lulus, kami tidak berhak untuk menolaknya gitu kan, berarti kan itu melanggar hak azazi dia sebagai warga negara yang harus memerlukan pendidikan gitu kan. Terus ya udah akhirnya kita kembali lagi kita supply itu informasi anaknya seperti ini, dan alhamdulillah kampusnya baik banget, dia itu mengkondisikan seluruh jajaran fakultas bahwa kita punya anak yang spesial ya seperti ini. Terus kakak kating-katingnya tuh kakak tingkatnya jangan ada ya berani yang ini kasar atau apa gimana gitu. Ya udah jadinya benar-benar terprotek banget gitu, dari satpam sampai office boy sampai yang rektornya juga mendukung keberadaan disabilitas, karena di situ kan juga ada
kedokteran, ada psikolog, dan mereka bersama-sama gitu loh. Ini caranya bagaimana sih? Bagaimana sih penanganan anak seperti ini gitu. Dan mereka pun juga ketika kita bertemu, Ibu, kita apa yang harus disiapkan supaya Kemal bisa belajar dengan baik di kampus ini. Itu kan subhanallah, selama ini kita gitu loh yang minta-minta, anak saya seperti ini, dia harus begini. Sementara mereka loh yang membuka diri, Ibu, anak Ibu apa yang harus kami siapkan supaya dia bisa belajar dengan baik, supaya dia bisa mengikuti dengan baik perkuliahan yang ada di sini gitu. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa banget. Memang Allah sudah bukakan jalan ya Bun ya, karena memang di situ ini. Ya, kembali ya kita perlu menyiapkan anak kita ya dari kecil ini dalam bersosialisasi, dalam berakhlak. Saya tuh sebenarnya dari dia kecil itu tuh targetnya ya itu yang penting dia sopan, baik gitu kan. Itu kan pasti udah modal utama ya untuk bergaul gitu kan. Sopan santun itu deh yang penting gitu loh. Karena yang sebenarnya itu juga nggak perlu intelektual yang tinggi-tinggi banget kan untuk supaya sopan dan santun gitu. Ya, itu sih yang awalnya yang kita tanamkan. Kalau saya ingat-ingat kan saya pernah juga seperti DM dengan Kak Kemal. Ini Kak Kemal mengontrol Instagramnya sendiri ya Bun ya. Kayak misalnya ada DM kayak gitu ya. Assalamualaikum Tante, maaf mengganggu waktunya. Saya kan belum tentu ya Bun, anak pemuda sekarang itu memiliki etika yang seperti itu gitu, sopan santun yang seperti itu. Terima kasih ya Tante sudah mengisi form, kan waktu itu kan pernah menyebarkan form untuk penelitian kayak gitu. Dan itu memang diketik sendiri oleh Kak Kemal ya Bun. Bahkan Kak Kemal ini pernah menjadi penulis ya. Di artikelnya itu sudah dipublikasikan. Bukan hanya membaca, tapi Kak Kemal tuh juga senang menulis gitu ya, sampai menulis artikel. Dan ini saya Masya Allah luar biasa. Waktu saya membaca, saya masih mengira-ngira, sampai saya tanya ya, Bun, Kak Kemal ini jenis Down syndrome-nya apa? Sampai waktu itu kayak gitu ya Bun ya, karena saya melihat tata bahasanya dia juga sangat terstruktur, kemudian ketika dia chat diawali Assalamualaikum, setelah itu ketika sudah meminta tolong dia juga berterima kasih, seperti itu. Cara mengajarkannya bagaimana Bun? Seperti itu ingin bertanya. Apa ya? Ya, pembiasaan aja sih Mbak. Sebenarnya kita tidak mengajarkan, maksudnya kadang-kadang kita juga kalau dia WA ke saya juga sopan banget Mbak, kayak ininya kayak ke mana, kayak ke dosennya atau kemananya gitu loh. Assalamualaikum maaf aku mau bertanya, kayak begitu kan kayak. Iya, mau bertanya. Ya, emang juga ya gimana, anak kita tuh kan emang masih pakem gitu loh. Kalau udah diajarin begini, dia pasti ke siapapun juga dia akan seperti itu. Termasuk juga ke teman-temannya. Jadi kalau teman-temannya nih malam nih udah lepas maghrib gitu kan, ketika dia mau WA, Assalamualaikum, maaf ya mengganggu gitu, mau tanya gitu kan. Itu kan maksudnya kalau kita sesama teman kan itu kayaknya aneh banget gitu kan ya, kayaknya formil banget gitu ya. Anak seperti ini kan emang pakem gitu ya, seperti kemanapun juga dia ini pasti dia akan berucap seperti itu gitu. Jadi, Masya Allah, template begitu ya Bun ya, memang diajarkan seperti itu, dia akan, karena saya juga pernah membaca kalau anak-anak dengan Down syndrome itu memang dia teratur dan berulang seperti itu polanya itu teratur dan berulang. Jadi kalau memang sudah itu yang tertancap, berarti memang seperti itu, diawali dengan pembuka, diakhiri dengan salam, seperti itu yang tertancap seperti itu ya Bun. Dia kebetulan juga didukung oleh kebiasaan kampusnya ya, bahwa kan kalau misalnya nilai sikap itu kan tinggi banget. Itu kan sangat, kalau zaman saya kuliah dulu boro-boro sikap dinilai gitu kan. Sementara kalau di kampusnya ini nilai sikap itu tinggi banget gitu. Dari sopan santun bahasa, 5 salam gitulah pokoknya. Salam, sapa, senyum. Nah, kayak gitu-gitu gitu. Jadi itu benar-benar ditanamkan di si mahasiswanya juga gitu. Insya Allah. Sekarang itu sistem pendidikan itu bukan hanya melihat dari akademis ya Bun ya, tapi bagaimana dia bersikap kepribadian seperti apa, itu nilainya juga tinggi, dan itu yang justru membantu anak kita. Lumayan kan, modal awal sikapnya aja udah dikasih 70. Nah kalau misalnya dia banyak senyum, banyak salam kan lumayan.
Jadi ini jadi apa namanya kayak semangat lagi gitu Bun, bahwa sekarang itu memang sudah pendidikan itu sudah disiapkan gitu ya. Jadi tidak hanya apa namanya mengakomodir orang-orang yang pintar akademis, tapi orang-orang yang sopan, orang-orang yang berkepribadian baik itu juga perlu Betul. mendapatkan apresiasi yang tinggi seperti itu ya Betul. Bun. Betul banget, Mbak. Betul. Betul. Mm-mm. Ini kalau boleh balik lagi Bun ke SMP sama SMA. Itu karena banyak tadi yang DM saya tentang homeschooling. Masih banyak nih yang masih awam tentang homeschooling. Kan waktu saya juga pernah bertanya, apakah homeschooling itu gurunya datang, anaknya disiapkan di dalam rumah, kemudian gurunya mengajar, atau seperti apa begitu Bun? Sampai akhirnya apa namanya ijazahnya ya istilahnya ijazah SD bisa lanjut ke SMP, ke SMA, bisa dipakai untuk melamar ke perguruan tinggi. Jadi homeschooling itu metode belajar ya. Jadi sistem pembelajaran yang mana kalau dari materinya waktu itu cuma hanya materi UN. Jadi SMP waktu itu UN cuma 5 mata kuliah, cuma 5 mata pelajaran ya. Nah, berarti yang dipelajari cuma hanya 5 mata pelajaran itu saja, yang pokok saja. Nah, saya bilang, wah kayaknya cocok nih. Kayaknya emang nggak perlu PLBJ, nggak perlu apa itu namanya, apa sih yang nggak penting-penting gitulah, nggak penting, kok nggak penting sih, yang kayak yang materi tambahan gitu. Dia kan yang materinya sedikit, tapi dia masuk gitu loh. Dibandingin kalau yang reguler kan bisa sampai 14 sampai berapa belas pelajaran gitu kan. Nah, sementara kalau jam sekolah gitu cuma hanya mata pelajaran pokok saja. Terus ada yang sistemnya itu komunitas, ada yang sistemnya individual learning. Kalau individual learning, mereka tuh bisa belajar di rumah sendiri. Si penyelenggaranya ini memberikan materi, mensuplai materi kepada orang tua. Kemudian bisa orang tua yang mengajar, atau ketika orang tua nggak bisa mengajar, bisa panggil guru. Gurunya tidak mesti harus dari guru homeschooling, bisa dari guru luar. Yang penting materinya adalah seperti ini. Dia tidak menentukan gaya belajarnya seperti apa, harus media apa, enggak. Yang penting materinya adalah A. Nah, ada juga yang community learning, komunitas atau kelas komunitas. Nah, ini anak datang ke tempat sekolah tersebut. Jadi, walaupun homeschooling, dia punya gedung, dia punya kayak sekolah biasa. Tapi tidak banyak muridnya. Satu kelas itu paling cuma hanya 10 sampai 15 anak. Dan materinya cuma hanya materi pokok yang di UN-kan saja. Terus belajarnya juga 2 jam, paling lama 3 jam. Jadi seperti kayak bimbel gitu loh Mbak, tapi emang lebih fokus kepada materi. Ada UTS-nya, ada UAS-nya, ada. Baik yang individual maupun yang komunitas, mereka sama-sama punya dapat UTS dan UAS. Kalau yang individual, mau nggak mau mereka akan datang ke sekolah. Hanya pada saat ujian, pada saat UTS atau UAS. Kalau yang komunitas ya udah ujian seperti biasa. Atau ketika ada kegiatan outing. Nah, enaknya tuh di homeschooling banyak outing. Outingnya itu apa? Mengunjungi tempat-tempat yang benar-benar relevan dengan materi mereka. Gitu. Jadi lebih banyak explore ke dunia nyatanya itu. Misalnya proses pembuatan fermentasi. Nah, datanglah tuh ke pabrik tahu atau apa tempe. Nah, lihat deh tuh senyata-nyatanya dia seperti apa. Gitu. Jadi lebih banyak praktik di lapangan ya Bun ya, pada waktu Kak Kemal homeschooling. Lebih banyak observasi langsung ke lapangan. Daripada kalau sekolah reguler kan ada lab-nya atau apa. Itu juga ada sih lab-nya. Untuk pelajaran-pelajaran tertentu mereka belajar mempelajarinya juga. Terus bagaimana dengan ininya, rapot atau ijazahnya gitu loh. Nah, ini ada homeschooling ada yang terdaftar resmi sehingga dia bisa mengikuti paket A, paket apa sih kalau misalnya SD, SMP paket C, SMA ya, SMA B sama C. Ya pokoknya gitulah, kita udah lupa Mbak. Paket B itu SMP ya kalau nggak salah ya, SMA itu paket C. Nah bisa mengikuti itu. Nah si homeschooling ini numpang ke sekolah reguler untuk anaknya bisa ikut ujian, diawasi oleh dari pengawasan resmi dari dinas pendidikan.
Tapi alhamdulillah sih homeschoolingnya Kemal dia sudah bisa mandiri untuk menyelenggarakan ujian sendiri. Jadi sudah nggak perlu lagi numpang ke sekolah, nggak perlu lagi untuk mengikuti sekolah lain supaya bisa ikut ujian. Udah mandiri mereka ikut ujian dan bisa mengeluarkan ijazah resmi dari Dinas Pendidikan. Dan ijazah itu bisa digunakan untuk jenjang pendidikan berikutnya. Karena ini penting banget ya. Kalau sekedar rapot yang semua institusi mungkin masih bisa ngeluarin ya. Tapi kalau udah ijazah kan tidak semua institusi bisa ngeluarin. Harus yang resmi benar-benar dari Dinas Pendidikan supaya itu bisa dipakai untuk pendidikan selanjutnya. Karena kita nggak tahu jalan ke depan anak itu seperti apa. Kalau emang kita bisa memberikan yang terbaik untuk memenuhi hak-haknya dia sehingga dia bisa mampu untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya kenapa enggak? Kalau boleh tahu Kak Kemal ini yang individual atau yang komunitas? Komunitas, Bunda untuk Oh, yang Kemal komunitas yang kelas komunitas. Kelas komunitas itu cuma 3 kali seminggu. Kecuali kelas 9 sama kelas 12 yaitu setiap hari. Karena ada perlu tambahan pelajaran untuk persiapan UN. Waktu itu masih UN. Masya Allah. Berarti kalau boleh saya simpulkan untuk homeschooling ini ada yang individual, ada yang komunitas. Kalau komunitas itu terdiri dari komunitas belajar kecil gitu ya Bun, 10 sampai 15 anak. Ya, Terus betul. ada gedungnya sendiri, tapi tetap homeschooling seperti itu ya. Kemudian apa namanya? Masuknya ini hanya tiga kali seminggu, kecuali kalau misalnya udah mau UN. Ya, itu baru setiap hari tambahan materi pelajaran. Dan itu pun masuknya itu 2 sampai 3 jam saja. Memang sudah disesuaikan seperti itu ya Bunda. Ya, betul. Dan hanya pelajaran yang di UN. 2 mata pelajaran lah gitu. Kan cuma 5 mata pelajaran, berarti seminggu 2, 1 ya cukup lah ya, sama lah ya. Nah, dengan adanya seperti itu, dengan adanya Kak Kemal itu mengikuti homeschooling yang memang seminggu 3 kali, kemudian 2 sampai 3 jam, itu masih bisa mengembangkan bakat dan minatnya seperti itu ya Bun. Atau mungkin masih ada terapi di jam yang selain itu. Udah nggak ada Mbak. Jadi terapinya itu lebih saya pilih ke hobinya. Misalnya untuk mengasah konsentrasinya, ya udah saya ikutin aja memanah, dan ternyata dia juga suka. Terus biola juga ternyata bagus ya untuk posturnya, untuk sensitivitasnya, juga untuk pendengaran dan segala macam konsentrasi kayak gitu-gitu kan. Ternyata juga jadi lebih ke daily lagi lah, lebih ke hobinya dia gitu loh pengganti terapinya. Kalau berenang Kemal nggak bisa karena dia punya saluran kupingnya itu pendek sekali sehingga air gampang masuk, akhirnya infeksi. Jadi setiap berenang nanti kita ke dokter, pasti kita ke THT untuk membersihkan infeksinya dia. Wah, udahlah. Ada salam dari Melbourne ini Bun, dari salah satu orang tua anak dengan Down syndrome juga yang kebetulan sejak kecil juga sudah dibiasakan membaca buku dan senang baca buku gitu. Bun. Salam untuk Kak Kemal. Halo. Kalau ingin bertanya kami persilahkan. Mungkin ini juga sudah menjawab banyak ya tentang, kan waktu itu kami juga pernah ada yang menceritakan tentang SLB bagaimana, dan SLB itu juga gurunya juga sama proaktif untuk mencari bakat dan minat anak seperti itu. Kemudian ada yang disekolahkan di sekolah yang umum dan ternyata juga perkembangannya baik. Jadi memang untuk sistem pendidikan ini diserahkan lagi ke orang tua ya, kondisinya bagaimana, kemudian hasilnya dari diskusi dengan gurunya, hasilnya diskusi dengan psikolog itu mengarahkan kemana seperti apa ya. Nah terus ketika anak sekarang kan udah banyak ya Mbak, sekolah-sekolah negeri umum pun juga udah pada inklusi kan, mereka menerima kan. Nah kebetulan nih pengalaman dari temannya Kemal waktu dari SMA, dia itu diterima di salah satu SMA bagus favorit lah di Jakarta Timur yang inklusi. Cuman sekolahnya itu terlalu memanjakan dia gitu loh Mbak. Jadi tidak ya udah deh, dia tidak mau mengerjakan ini, ya udah nggak apa-apa, yang penting semampunya dia aja. Jadi nanti kalau misalnya terus
teman-temannya juga pada bantuin. Soalnya kenapa? Kalau dia belum selesai mencatat, teman-temannya nggak boleh pulang. Mau nggak mau teman-temannya bantuin kan supaya cepet pulang gitu. Akhirnya setelah lulus, mungkin secara rapot bagus gitu. Tapi setelah kembali lagi ke ibunya atau ke rumah orang tuanya, kok kayaknya tidak ada perkembangan seperti itu gitu. Seperti apa? Seperti orang yang baru lulus SMA atau apa. Nah, ketika anak kita emang sudah diterima, kita tetap memantaunya, Mbak. Jadi kita tetap apakah benar sudah emang lingkungannya bagus, seperti kayak dia Kemal kuliah ya, emang lingkungannya udah bagus, segala macam sudah dipersiapkan oleh sekolah kampusnya, tapi saya tetap mengawasi apakah dia benar-benar mengikuti dengan baik, apakah dia benar-benar mengikuti sesuai ilmu yang dia dapat itu benar-benar dia serap atau enggak gitu. Kalau enggak nanti kita akan wasting time, dia akan keluar dengan kosong, kan sayang kan kita buang-buang waktu gitu. Jadi emang sekarang kan sekolah-sekolah negeri itu kan udah banyak ya yang membuka untuk inklusi. Nah, kita juga tetap harus mengawasi anak kita supaya dia tetap pada pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita jalankan. Gitu. Seperti juga itu kan lepas ya, Bun. Lulus SD kan Kemal full day school, udah terbiasa tuh belajar padat. Ketika kembali ke homeschooling, kan banyak waktu luang kan. Wah, aduh seneng dong, merdeka, kata Dito. Bentar dulu, merdeka. Jadi tetap pembiasaan belajar itu tetap harus ditanamkan terus kepada anak, gitu. Walaupun kita nggak usah lama-lama deh untuk mengulang di rumahnya 15 menit atau 20 menit, cuma hanya review ringan-ringan, review tipis-tipis aja sih, gitu loh. Untuk ngelihat, oh iya ternyata dia merekam, ternyata diisi gitu loh, si botolnya dia itu diisi, jangan sampai kosong. Ini ada dari Ucel, Mam, katanya ngefans banget sama Kak Kemal. Oh lala. Dari Allah. Kalau boleh tahu, Mam, kan itu jalur penerimaan universitasnya ini balik lagi untuk IRC ya, untuk prodi ilmu perpustakaan itu kan pakai tes tulis ya kalau nggak salah, Bun ya. Iya betul, itu tes tertulis. Berarti tes tulisnya itu sebenarnya bukan ditujukan untuk anak berkebutuhan khusus ya, itu sebenarnya tes tulis biasa, tapi Kak Kemal masuk setelah itu baru Bunda menghadap atau seperti apa, Bun? Atau ada misalnya ada kuota khusus untuk anak berkebutuhan khusus atau bagaimana untuk program kuliahnya? Oh enggak, jadi kita itu memilih YARSI karena kita ngeliat ada jurusan perpustakaan. Jadi guru SMA-nya Kemal itu menyarankan, Kemal coba, kan dia suka membaca, gurunya juga tahu kan, juga melihat gitu kan. Kemal masukin sastra aja gimana Bu? Saya diskusi gitu kan. Sastra itu sebenarnya berat, karena dia harus banyak membaca dan banyak berproduksi dalam untuk menulis gitu kan. Perpustakaan aja gitu. Wah iya ya, menarik juga nih perpustakaan. Baiklah kita mencari-cari tuh. Jadi benar sebenarnya sumber informasi terdekat itu adalah guru-guru sih, banyak yang ngasih tahu Mbak. Jadi kalau misalnya kita nanya dia tuh bagaimana sih, kan sehari-hari guru juga berinteraksi kan dengan anak kita. Jadi saya lebih banyak tahu tuh titik-titik awal itu dari guru. Seperti biola juga dari guru, seperti juga sekolah inklusi juga dari guru, seperti juga jurusan perpustakaan itu juga jadi guru. Akhirnya kita udah explore deh. Wih, ternyata menarik ya jurusan perpustakaan itu gitu, mencerdaskan bangsa gitu. Karena pusat informasi kan, pusat ilmu pengetahuan itu kan adanya di perpustakaan, itu kan mulia banget gitu kan. Terus ya udah kita cari-cari deh, ternyata ada di YARSI. Kita coba bagaimana tesnya, oh ternyata harus ikut tes. Ya udahlah kita coba aja gitu kan. Setidaknya udah nyoba deh, mau lulus kek, mau enggak kek. Ya lulus syukur, kalau enggak ya udah gitu kan. Ternyata alhamdulillah lulus. Malah Kemal itu pernah tes di Politeknik Negeri Jakarta. Mbak Rizky tahu? Politeknik Iya tahu, Negeri Politeknik Jakarta. Itu dia punya jurusan khusus bagi warga berkebutuhan khusus. Dia punya kelas khusus bagi warga berkebutuhan khusus, WNBK namanya. Nah, Kemal ikut tes juga di sana Mbak. Tapi kok dilala nggak keterima gitu. Nah, ya udah, wah nggak keterima nih.
Kita coba deh, akhirnya masuk ke Yarti. Yarti malah menerimanya. Dan Kemal itu adalah mahasiswa disabilitas yang pertama. Setelah setahun berikutnya, mereka menerima. Ada yang autis, bahkan dosennya juga ada yang low vision, ada yang ADHD. Tuh. Ya Allah. Berarti Kak Kemal ini dengan disabilitas yang pertama ya menjadi mahasiswa di ilmu perpustakaan. Dan itu untuk secara Down keseluruhan syndrome. Iya sih, bukan di prodi ilmu di universitasnya. Gitu. Ada yang tanya nih Bun, untuk Kak Kemal PP kuliah itu bagaimana? Apakah Kak Kemal itu kan katanya masih didampingi nih Bun, untuk berangkat kuliah, kemudian untuk misalnya naik transportasi umum, bagaimana Bun untuk perkembangannya? Untuk di kampusnya apakah masih ditemani oleh mama atau bagaimana? Kemal kuliah masih saya antar Mbak, belum naik kendaraan umum. Karena dia tuh suka tiduran gitu loh. Jadi baru juga naik sebentar juga di mobil juga udah tidur, apalagi di kendaraan umum kan. Bisa-bisa bablas nanti nggak nyampe balik-balik ke terminal aja gitu. Kalau untuk kendaraan umum, Kemal belum saya lepas sendiri. Jadi kalau misal pun dia harus naik kendaraan umum tetap didampingi oleh saya atau oleh papanya. Terus juga kalau untuk di kampus sih dia enggak. Dia udah pas sudah nyampe area kampus sih saya yakin itu udah aman insya Allah. Jadi dia udah nggak perlu didampingi. Teman-temannya juga udah aware. Satpam dari lobi sampai ke fakultas juga udah tahu. Jadi saya rasa itu aman lah bagi dia. Jadi istilahnya itu sudah mandiri, sudah melakukan sosialisasi itu sendiri. Tapi untuk istilahnya transportasi jarak jauh itu memang masih dengan pendampingan seperti itu ya Bun. Karena masih tidur, saya nggak ngerti emang begitu ya. Ada yang bawaannya tuh kalau naik kendaraan tuh pasti tidur gitu. Kalau untuk ini Bun, aktivitas fungsional lain misalnya berbelanja atau kemarin pernah nih Kak Kemal kan waktu ngirim buku, Tante boleh minta alamatnya begitu. Misalnya mengirim paket atau apa, itu bagaimana Bun untuk perkembangannya Bun? Kalau belanja atau jajan ya dia di kampus jajan sendiri Mbak. Jadi ya kalau ininya sih nggak masalah ya, maksudnya jajan di kampus masalah nggak Mas? Enggak sih. Enggak ya? Sebenarnya sih jajan itu dengan sendiri doang sih. Ada temennya. Ada teman yang dampingi gitu. Ada teman sama teman-teman ya Kak ya, berarti kan banyak teman-teman di sana yang sangat support begitu ya Bun sama sama Kak Kemal. Kak Kemal ini kan sering kayak misalnya post foto gitu ya, kayak bareng-bareng buka bersama atau apa kayak gitu sama teman-temannya. Berarti memang memang bersama sahabat sejati. Ini banyak sekali Bun yang mengirim salam, sangat menginspirasi. Terima kasih. Semoga ada kemudian ada siapa lagi ini? Ada Atala, kemudian ada Ucel, ada Adil. Semoga bisa seperti jangan menyerah ya. Ya jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Betul. Ternyata semua kan sekarang itu yang sedang saya banyak baca itu kecerdasan itu kan tipikalnya banyak. Cerdas itu bukan berarti kita bisa ngerjain matematika dengan cepat kayak gitu ya, dengan kemudian bisa spasial gitu. Ternyata anak yang suka mengamati tanaman, kemudian dia sayang sama binatang itu juga cerdas. Ya, ada yang cerdas musikal, ada yang cerdas bergerak kayak gitu, dan ternyata bisa begitu Bun ya. Walaupun Kak Kemal ini kalau saya hitung-hitung bakat dan minatnya banyak sekali Bun. Panahan, iya. Boce, iya. Tari daerah ya Kak ya. Kemarin kan pernah ikut lomba tari daerah, iya. Kemudian biola. Kemudian juga senang membaca dan akademis sekarang skripsi ya Bun tahapannya. Kemarin kan sempat proposal ya, sekarang sudah di tahap skripsi.
Dan itu memang pendampingan orang tua kan, yang namanya skripsi kan pasti ada apa namanya, ada seminar, kemudian ada sidang, yang itu tentu adalah kemampuan anaknya sendiri begitu ya. Nggak mungkin Betul, kita betul. sebagai ibu kita mendampingi ikut sidang, kan juga tidak mungkin seperti itu. Enggak lah. Masya Iya. Allah. Nggak terasa pun ternyata sudah 1 jam lebih kita Oh, ngobrol hari malah. ini. Aduh, setengah Masya 9 Allah. malah. Dan banyak sekali yang sangat menginspirasi. Terima kasih Bunda. Semoga bisa Iya, iya. membersamai seperti itunya Kak Kemal gitu. Semoga bermanfaat IG ya. ada Ya. Maaf yang kalau ada yang tanya IG-nya kurang-kurang. Kak Kemal. Kenapa, Mbak? IG-nya apa? Instagramnya Kak Kemal, ada yang tanya Oh, Instagramnya Kak Kemal Instagram apa aku gitu. itu Kema Avicenna. @Kemal Avicenna. Di follow Betul. ya Ayah Bunda. Untuk Bunda kami mengucapkan terima kasih banyak Kak Kemal. Ternyata Sama-sama, ayahnya belum Mbak. berkesempatan untuk ikut gabung ya Bun, tapi banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Mungkin Bunda ada kalimat penutup atau apa untuk memberikan motivasi bahwa anak-anak kita itu mampu loh sebenarnya gitu. Jangan diremehkan sebelum mereka mencoba kayak gitu. Jangan jangan terlalu takut dengan pemikiran kita sendiri. Jangan-jangan nanti. Coba aja. Dan caranya untuk kita tahu bakat dan minat anak itu adalah dengan dipaparkan, begitu ya Bun. Tadi sudah 3 tahun belajar piano ternyata nggak suka, ya sudah berarti bukan itu jalannya. Cari yang lain kayak gitu ya Bun ya. Iya, betul. Mungkin ada yang Betul, Mbak. disampaikan Bunda? Apa ya? Yang penting sih, kalau saya sih dulu, Mbak, tidak berani dah. Pokoknya apa yang ada di depan mata, lakukan deh yang terbaik buat anak kita saat itu. Karena ya juga kalau misalnya gimana ya, ribet juga. Yang penting semangat terus deh, semangat, jangan menyerah pada kesulitan. Karena ya itu, saya selalu mengingatkan Kemal bahwa justru kesulitan-kesulitan itulah nanti Allah ngasih tahu bahwa ternyata kamu punya kelebihan setelah berhasil melewati kesulitan itu. Yang kita nggak tahu, kalau kita nggak melewati kesulitan itu, kita tidak akan tahu tahapan kamu itu udah sampai mana. Gitu. Karena sekali lagi ya, kesulitan itu tidak pernah menghancurkan kita. Justru kita yang menghancurkan diri kita sendiri kalau kita tidak melewatinya. Gitu. Ya Allah. Kak Kemal ada yang mau disampaikan untuk adik-adik? Terima kasih sudah menginspirasi. Apa? Ada yang Terima kasih semuanya sudah menginspirasi saya untuk adik-adik. Ya, teruslah mengasah diri kalian, bakat, sehingga bisa tampil di masyarakat. Amin, Masya Allah. Merinding. Terima kasih Kak Kemal. Terima kasih dari Bunda Kemal dan Kak Kemal. Ini kita jadi banyak belajar ya. Ternyata yang penting itu kita semangat, kita punya kemampuan untuk mencoba terus gitu ya. Nggak apa-apa gagal, coba lagi. Kita jatuh, kita bangkit lagi. Kita cari terus apa nih yang misalnya yang cocok untuk anak kita nih apa nih gitu ya. Pastinya dengan membekali diri ya Bun. Jadi kita nggak cuman ngelesin, nggak cuman kursus, tapi benar-benar kita belajar. Sampai Bunda Kemal juga belajar ukulele, belajar caranya membersamai anak sampai sebegitunya begitu ya Bun ya. Sampai belajar mengajar membaca dengan berdrama supaya anak itu punya joint attention sama kita, punya perhatian dengan apa yang kita bacakan, karena memang harus seperti itu ya Bun ya, effortnya untuk membacakan buku untuk anak-anak seperti itu. Kalau misalnya masuk B gitu masih belum ada respon, bagus dibacakan begitu ya Bun ya. Kan kita itu adalah orang tua, itu kan adalah sosok terdekat bagi anak, jadi kita berusaha untuk semenyenangkan mungkin deh, sehingga dia bisa benar-benar, oh ya ternyata orang tua saya itu bisa dipercaya, ternyata orang tua saya itu bisa untuk diandalkan gitu loh. Jadi anak udah percaya sama kita akan gampang untuk mengontrol dia, kita akan gampang untuk mengarahkan dia. Juga
percayakan deh pada anak bahwa dia mampu kok, dia bisa kok. Iya, betul. Kita harus percaya sama anak. Kasih, kalau misalnya orang lain mungkin ada yang meremehkan, tapi jangan sampai kita gitu ya Bun ya. Kita sebagai orang terdekatnya itu harus jadi support system yang terdepan ya Bun ya. Jangan sampai kita yang malah Betul. meremehkan anak kita bahkan di rumah seperti itu. Nah, Baik Bunda. Terima kasih banyak Bun atas sama-sama. perkenan waktunya. Sama Kami Nanda. misalnya ada Mohon maaf ya pertanyaan kalau ada yang atau kurang. Terima kasih banyak. Salam buat Kinsey ya, nggak ketemu Iya. deh sama Kinsey. Tapi kapan-kapan kita video call ya Bunda kalau kita Ya, sip, boleh, boleh, bareng-bareng. boleh. Terima kasih. Terima kasih juga untuk ayah Bunda yang 45 orang pun yang saat ini melihat kita, dan untuk yang mungkin belum berkenan nanti akan saya share untuk siaran ulangnya. Mungkin itu untuk pertemuan kita pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, Kak Kewa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nanda. Salam untuk Saya izin. Kinsey. Ya, waalaikumsalam.